yang berikutnya nih, ini juga kayak penolong kita sering, makanan kaleng. Dia praktis dan ekonomis dan enak. dan Ya, enak betul. lagi. Sebetulnya teknologi pengalengan itu adalah teknologi yang sangat bagus untuk mengawetkan makanan, karena di dalam proses pengalengan itu makanan dimasukkan ke dalam kaleng, ditutup lalu dimasak dengan suhu tinggi. Jadi steril. Jadi sebetulnya makanan kaleng itu tidak perlu menggunakan pengawet. Hanya kadang-kadang memang sayang sekali teknologi yang sangat bagus yang mensterilkan makanan biasanya tetap saja keikutan, dan dari bahan baku yang mereka gunakan itu sudah ada pengawet, pewarna dan sebagainya, sehingga itu ada semua di dalam kaleng. Tapi sebetulnya kalau menggunakan teknologi pengalengan itu sangat aman dan sangat baik dan menghasilkan makanan yang utuh, walaupun memang sudah matang sekali ya, jadi yang menjadi sangat empuk. Iya. Dan siap makan, tinggal dia buka kaleng dimakan juga oke sekali. Ternyata industri pengalengan itu sebenarnya bagus sekali ya? Teknologi yang sangat bagus. Tapi di kalangan masyarakat kayak saya nih, akhirnya sekarang saya takut banget loh Profesor makan makanan kaleng. Nah itu memang betul. Tinggi pengawet, taunya ini pengawetnya banyak, bisa disimpan tahunan. Sebetulnya tidak. Teknologi pengalengan itu membuat makanan menjadi steril dan tertutup. Oleh karena itu makanan kaleng itu bisa tahan sampai bertahun-tahun, tidak jadi masalah selama kalengnya itu tidak ada yang bocor ya. Dia bagus. Hanya masalahnya yaitu misalnya daging dimasukkan ke dalam dimasukkan ke dalam kaleng. Daging kan bagaimanapun juga kita di rumah juga kalau bikin soto kan warnanya menjadi coklat, tidak merah lagi. Nah, untuk mempertahankan warna merah yang sebetulnya tidak perlu. Orang semua tahu, daging dimasak pasti coklat. Kenapa juga ingin bertahan menjadi merah? Aneh kayak daging mentah ya? Iya, kayak daging mentah. Itu sebetulnya tindakan yang tidak perlu, yang harusnya dihapus oleh industri pangan ya. Karena untuk membuat menjadi daging itu kelihatan tetap merah seperti yang ada di daging-daging yang warna merah itu, corned beef, kita pikir merah jadi seger gitu. Jadi tidak berwarna coklat. Itu sebetulnya sia-sia dan membahayakan. Jadi kita harus rajin membaca, balik lagi memang label komposisi. Karena makanan jadi itu kan orang lain yang buat, kita nggak tahu. Jadi kalau kita mau aman, kita baca. Apakah dia menggunakan pewarna atau bahan-bahan tambahan. Misalnya untuk membuat daging itu tetap berwarna merah, baik di kaleng maupun di sosis, mereka menggunakan garam nitrit yang memang mempertahankan warna merah pada daging. Tapi kita tahu sekarang ini nitrit itu adalah salah satu senyawa karsinogenik, artinya sudah terbukti penyebab kanker bahkan pada manusia. Jadi setelah diuji pada berapa jenis hewan, sudah terbukti juga pada manusia. Ya, jadi kalau kita ingin melindungi diri sendiri, kita harus rajin membaca labelnya. Karena sampai saat ini industri yang menggunakan garam nitrit itu tidak bisa dihentikan. Orang tetap suka yang warna merah. Nah, kalau dia suka daging matang warna merah, ya dia harus menanggung resiko menelan senyawa yang menyebabkan kanker itu. Ayo sama-sama kita kerja. Jangan lelah, ayo kerja yang kau bisa. Ayo bersama bergerak maju, selalu manis sertakan Tuhan. Kita kan kalau makan soto, dagingnya kita tidak tuntut daging yang merah kan? Mentah merah. Daging soto itu warnanya coklat, kita terima. Lalu kenapa juga daging matang dalam kaleng kita tidak terima kalau warnanya coklat?
Ya itu konsumen yang harus melindungi diri sendiri, karena ada yang menuntut juga ya, karena ada tuntutan, jadi industrinya masih memproduksi. Jadi kembali lagi ke konsumen, misalnya melindungi kayak diri sendiri. Contohnya yang kita harus aware itu nitrat. Selain itu ada lagi. Selain itu ada banyak, ada yang dikalengkan itu mereka umumnya supaya warnanya daging umpamanya ya. Daging kan nitrat. Tetapi banyak juga makanan kaleng lain seperti jagung dalam kaleng, kacang-kacangan dalam kaleng, buah-buah dalam kaleng itu memang tidak memerlukan nitrat-nitrit. Dan teknologi itu sebenarnya tidak memerlukan pengawet sama sekali, karena dia sudah karena pemanasan itu dengan suhu tinggi membunuh semua kuman-kuman yang ada dalam kaleng ya, dan sudah tertutup, jadi tidak ada kontaminasi. Jadi sebetulnya aman sekali, tidak perlu pakai pengawet. Jadi sekarang ini kita harus lihat banyak juga kacang-kacangan dalam kaleng yang memang tidak menggunakan, sudah pasti tidak perlu menggunakan nitrat-nitrit karena dia tidak perlu kacang berwarna merah, dan juga mereka tahu, jadi industri yang memang memikirkan kualitas produk yang sehat, dia udah tahu pengalengan itu tidak membutuhkan pengawet, dan konsumen juga menerima kacang yang sudah direbus tidak mungkin tetap hijau. Iya, warna sudah pasti. Sudah kan dia kalau di rumah bikin bubur kacang hijau kan warnanya tidak hijau lagi seperti segar, dia terima itu. Jadi kalau yang dalam kaleng yang dimasak kenapa juga dia tidak terima, ya.